Pernah nggak sih ngerasa kayak mentok, kayak kejebak di pola pikir yang itu-itu aja, yang bikin potensi kita nggak keluar? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bongkar cara buat lolos dari jebakan mental itu, idenya dari buku The Seven Sigma Mindset. Oke, kita mulai dari sebuah cerita ya. Coba bayangin, kita lagi ada di stasiun kereta Gare de l'Est di Paris. Pemandangannya biasa banget, ada yang jatohin sepotong roti, dan sekawanan merpati langsung nyerbu. Ribut, matuk-matuk gak karuan, cuma buat dapet remahannya. Tapi, tiba-tiba, ada yang beda. Seekor burung gereja kecil mendarat. Dia nggak ikut-ikutan ribut, cuma ngamatin sebentar. Dan pas momennya pas, zap! Dia sikat utuh roti itu dan langsung kabur, ninggalin merpati-merpati yang jauh lebih gede itu bengong, kebingungan. Nah, cerita simpel barusan itu sebenarnya metafora yang kuat banget loh buat gambarin dua cara berpikir yang ada di dalam diri kita semua. Jadi, bedanya di mana? Gini, merpati itu simbol dari apa yang kita sebut pemikiran kebiasaan. Efisiensi, mereka tahu cara matuk roti. Itu cara yang selama ini berhasil. Tapi, yaitu, mereka kejebak sama kebiasaan itu. Nah, burung gereja, dia itu lambang pemikiran bebas. Dia ngelihat solusi yang sama sekali di luar kotak pikirannya merpati. Ngapain dipatuk satu-satu? Angkut aja semuanya. Nah, ini nih, inti dari jebakan yang bakal kita bedah. Oke, dari cerita tadi, yuk kita tarik ke masalah yang kita semua hadapi. Sering banget kan kita kayak merpati-merpati itu kejebak sama kebiasaan mental kita sendiri. Terus, pemikiran kebiasaan itu sebenarnya apaan sih? Gampangnya gini, itu adalah pemikiran yang diulang-ulang, kayak fotokopian dari pikiran kita di masa lalu. Jadi, ya nggak pernah ada yang baru atau orisinal. Kalau di dunia bisnis, ini mirip konsep Six Sigma Mindset, yang tujuannya yang ngulangin terus apa yang udah pasti berhasil. Efisien? Banget. Tapi, ada batasannya. Tapi, jangan salah ya, kita tuh butuh banget pemikiran, kebiasaan. Ini kayak mode autopilot otak kita, fungsinya buat hemat energi, biar nggak mikir berat-berat terus, dan bisa ambil keputusan cepat, bikin hidup kita stabil. Jadi, kebiasaan itu bukan musuh, tapi dia punya jebakan. Nah, ini dia jebakan utamanya. Coba bayangin, otak kita itu bikin peta mental buat nyederhanain dunia yang rumit ini. Peta ini berguna banget, tapi masalahnya kita seringkali jadi terlalu fokus sama petanya sampai lupa ngelihat wilayah aslinya alias kenyataannya. Bisa jadi kan peta kita itu udah jadul atau salah, dan akhirnya kita jadi nggak lihat apa yang sebenarnya ada di depan mata. Terus solusinya gimana? Jawabannya, kita harus ngembangin pemikiran bebas. Kemampuan buat ngelihat lebih jauh dari sekedar peta mental kita. Pemikiran bebas itu ya kebalikannya. Kemampuan buat mikir di luar kebiasaan, ngelihat sesuatu dari sudut pandang baru, eksplorasi ide-ide baru, keluar dari zona nyaman. Persis kayak si burung gereja di cerita awal tadi. Coba deh lihat bedanya. Pemikiran kebiasaan itu isinya fokus, kepastian, pengulangan, pokoknya ngikutin peta nganget. Sebaliknya, pemikiran bebas itu soal keterbukaan, orisinalitas, hal-hal baru. Ini soal ngeliat wilayah aslinya. Pemikiran bebas itu membuka pintu-pintu yang ditutup rapat sama pemikiran kebiasaan. Nah, ini poin pentingnya. Tujuannya itu bukan buat ngehapus total pemikiran kebiasaan. Nggak mungkin juga. Tujuannya adalah cari keseimbangan. Inilah yang disebut pola pikir Seven Sigma. Jadi kita bisa pinter-pinter milih kapan pakai mode kebiasaan, kapan pakai mode bebas. Kita butuh peta, tapi kita juga harus tahu kapan harus ngelipat peta itu dan ngelihat sekeliling. Oke, kita dalemin lagi ya. Sekarang kita bakal lihat 3 jebakan mental yang paling umum, plus cara ngatasinnya pakai pemikiran bebas. Pola pertama, menyalahkan pikiran. Ini sering banget terjadi. Kita cenderung ngelawan pikiran-pikiran tertentu, seolah-olah pikiran itu musuh yang mau nyabotase kita. Pernah kan ngerasa gitu? Duh, kok aku mikir gini sih? Jelek banget pikiran ini. Nah, alternatifnya gini. Coba ubah cara pandang kita. Daripada dilawan, coba tanya, sebenarnya niat baik apa sih di balik pikiran ini? Karena seringkali pikiran yang kita anggap negatif, kayak rasa cemas, itu sebenarnya muncul dari niat buat ngelindungin kita. Kalau kita paham ini, hubungan kita sama pikiran itu bisa berubah total. Yang kedua, menekan pikiran. Ini strategi yang umum banget, tapi salah kaprah. Kayak ada yang bilang, jangan bikin gajah pink. Malah kepikiran kan? Yep, makin kita coba ngusir sebuah pikiran, dia malah makin kenceng nempelnya.
Solusinya, jadilah tuan rumah pikiran. Anggap aja pikiran itu tamu. Daripada diusir, ya udah persilakan masuk. Nggak usah dilawan, biarin aja dia datang, dan nanti juga dia pergi sendiri. Kalau kita begini, pikiran itu jadi nggak punya kuasa lagi atas kita. Jebakan ketiga, mengidentifikasi diri dengan pikiran. Ini pas kita ngerasa melebur sama pikiran kita. Jadi bukannya bilang aku lagi ngerasa cemas, kita malah bilang aku ini orangnya cemas. Beda banget kan? Yang satu kondisi sementara, yang satu jadi label permanen buat diri sendiri. Coba deh perhatiin pergeseran kecil tapi dampaknya gede banget ini. Dari saya cemas, ganti jadi saya lagi mengamati ada perasaan cemas. Coba ganti kata doang, tapi ini langsung bikin ada jarak, ada perspektif baru. Kamu bukan pikiranmu, kamu adalah yang mengamati pikiranmu. Oke, sekarang kita lihat satu contoh klasik dari dunia nyata. Ini nunjukin gimana keluar dari pemikiran kebiasaan bisa nemuin solusi yang jenius banget. Kita loncat ke zaman Perang Dunia Kedua. Para insinyur sekutu lagi pusing 7 keliling. Pesawat tempur mereka banyak banget yang ditembak jatuh. Buat cari solusinya, mereka ngumpulin data dari pesawat-pesawat yang selamat dan berhasil pulang. Terus setiap lubang peluru di pesawat itu ditandain. Hasilnya? Kelihatan polanya. Kerusakan paling banyak itu ada di sayap, ekor, sama badan pesawat. Kalau pakai pemikiran kebiasaan, solusinya udah jelas kan? Ya perkuat aja bagian yang paling banyak bolongnya. Logis banget. Dan memang, awalnya para insinyur mikirnya gitu. Tapi coba deh, bayangin kamu jadi insinyurnya. Lihat data itu. Di mana kamu bakal nambahin lapisan pelindung? Disinilah momen ahanya. Muncul seorang ahli statistik namanya Abraham Wald, dan dia datang dengan solusi pemikiran bebas yang brilian. Dia sadar semua orang salah lihat data, mereka kan cuma menganalisis pesawat yang selamat. Pertanyaan kuncinya, kata Wald, adalah di mana letak lubang peluru di pesawat yang nggak pernah pulang? Jawabannya, ya di bagian-bagian yang didata itu mulus, nggak ada bekas tembakan. Pesawat yang kena tembak di mesin atau kokpit yang nggak akan pernah bisa pulang. Peta mental para insinyur itu ternyata salah total. Dan cerita ini ngebawa kita ke pertanyaan penutup yang dalam banget. Kasus Abraham Wald ini ngingetin kita betapa bahayanya kalau kita terlalu percaya sama peta mental yang nggak lengkap. Jadi pertanyaannya buat kita semua sekarang, peta mental mana di hidup kamu, soal karir, hubungan, atau soal diri kamu sendiri yang mungkin perlu diupdate?